Tepat pada 27 Februari 2023, Kota Denpasar memperingati hari jadinya yang ke-235. Tema utama HUT Ibu Kota Provinsi Bali yang diusung kali ini adalah dengan semangat Wasudewa Kutumbakam, bangkit bersama menuju Denpasar maju. Mari kita simak laporannya dalam liputan khusus berikut ini. 7 Februari 2023, Kota Denpasar memperingati hari jadinya yang ke-235. Tema utama hari ulang tahun Ibu Kota Provinsi Bali yang diusung kali ini adalah dengan semangat Wasudewa Kutumbakam, bangkit bersama menuju Denpasar maju. Memperingati hari ulang tahun ke-235 Kota Denpasar, pemerintah Kota Denpasar menggelar apel pagi yang dipimpin langsung oleh Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jayanegara. Apel ini diawali dengan pembacaan sejarah Kota Denpasar. Dalam kesempatan tersebut diserahkan pula penghargaan di berbagai bidang, yakni penghargaan Satya Lencana Karya Satya, penghargaan Sanggar Seni, penghargaan Kerti Budaya, hingga penghargaan Parama Budaya. Selain itu juga diserahkan penghargaan juara lomba senam Sicita, penyerahan bantuan sembako gotong royong bagi tenaga kebersihan, tukang kebun, kader PKK, dan PMT Balita. Usai apel, Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jayanegara menyampaikan harapannya ke depan, pemerintah Kota Denpasar mampu membangun dan memperbaiki fasilitas infrastruktur demi kelancaran dan kesejahteraan masyarakat Kota Denpasar. Yang pertama kita patut bersyukur di hari ulang tahun pemerintah Kota Denpasar yang ke-235 ini kita bisa melaksanakan apel lagi. Artinya kondisi sudah pulih dari pandemi COVID. Ada beberapa program prioritas yang memang kami lakukan untuk tahun 2023 ini. Yang pertama masalah pengalihan sampah, infrastruktur jalan. Nanti 2004 kita perbaikan utility, kabel-kabel yang ada di atas itu, dan juga ada pemasangan lampu di seluruh Kota Denpasar, itu pergantian 20.000 titik lampu, dan terakhir itu perbaikan perbaikan PDAM, saluran pipa bawah, agar pelayanan air itu kita benar-benar didapatkan oleh masyarakat untuk air yang kita lakukan. Di samping rutinnya itu pembangunan di bidang kesehatan dan pembangunan sekolah-sekolah. Apel hari ulang tahun ke-235 Kota Denpasar ini turut dihadiri Wakil Wali Kota Denpasar IKD Agus Arya Wibawa, Ketua DPRD Kota Denpasar Gusti Ngurah Gede, Sekda Kota Denpasar Ide Bagus Alit Wiradana, dan Kapolresta Denpasar AKBP Bambang Yugo Pamungkas, serta tokoh masyarakat dan undangan lainnya. Usai apel bersama, pemerintah Kota Denpasar juga melanjutkan kegiatan dengan penampilan senam Sicita massal, kolaborasi korsik, dan paduan suara. Acara yang ditunggu-tunggu adalah pengundian door prize dengan hadiah-hadiah menarik seperti 2 unit skuter listrik, 5 sepeda listrik, dan puluhan sepeda lipat. Pada malam harinya, semarak momentum hari ulang tahun ke-235 Kota Denpasar dilanjutkan dengan malam apresiasi budaya pada pembukaan Detik Festival. Acara yang berlangsung di ruang Taksu Dharma Negara Alaya Lumintang Denpasar dihadiri Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia Bintang Puspayoga, Menteri Koperasi dan UKM RI periode 2014-2015 Ana Agung Gede Ngurah Puspayoga, Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jayanegara, Wakil Wali Kota Denpasar IKD Agus Arya Wibawa, Ketua DPRD Kota Denpasar I Gusti Ngurah Gede, Wali Kota Denpasar periode 2008-2021 Ide Bagus Rai Dharma Wijaya Mantra, Sekda Kota Denpasar Ide Bagus Alit Wiradana, serta Porkopimda Kota Denpasar serta undangan lainnya. Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jayanegara mengatakan Kota Denpasar kini menapaki usianya 235 tahun. Saat ini Kota Denpasar bertransformasi menjadi kota multi etnis dengan keragaman budaya yang melahirkan ragam kreativitas. Kota Denpasar juga merupakan simpul pergerakan berbagai sektor, menjadikan Denpasar memiliki sumber daya manusia yang besar. Hal inilah yang dipadukan lewat misi besar Kota Kreatif Berbasis Budaya menuju Denpasar Maju yang selaras dengan tema hari ulang tahun ke-235 Kota Denpasar dengan semangat Wasudewa Kutumbakam, bangkit bersama menuju Denpasar Maju. Pertama-tama izinkan kami memanjatkan puji syukur kehadirat Ijazah Yang Dewasa, karena kita patut bersyukur hari ini kita bisa melaksanakan peringatan hari ulang tahun Kota Denpasar
yang ke-235 karena hampir 2 tahun kita tidak bisa melaksanakan ini. Dan izinkan pada kesempatan yang baik tadi, walaupun tadi sudah dipaparkan dengan video, kami ingin ada beberapa penekanan karena kami diberikan kesempatan ngayati Kota Denpasar beserta dengan Bapak Wakil, yang mana 2 tahun yang lalu kita benar-benar mengetahui kondisi dunia, tidak hanya kita di Kota Denpasar, kita benar-benar terpuruk karena kita mengalami pandemi COVID. Tantangannya tidak hanya di kesehatan, juga ekonomi dan sosial. Nah, kalau kita berbicara di ekonomi, sebenarnya di tahun 2019 kami mendampingi Bapak Rai, Pak Bagus Rai, pertumbuhan ekonomi kita sangat tinggi sekali. Itu mencapai 5,82%. Namun di tahun 2020 itu benar-benar karena kita sebagai daerah tujuan wisata, itu pertumbuhan ekonomi kita terkontraksi sampai minus 9,42. Tentu dengan kontraksinya pertumbuhan ekonomi ini berdampak lain terhadap penurunan pendapatan, begitu juga penurunan pajak daerah, pendapatan asli daerah kita turun bisa mencapai 279 miliar atau sekitar 28%. Retribusinya juga turun sekitar 12%. Dan kita juga melihat di masa pandemi tingkat pengangguran itu jauh meningkat. Itu mencapai tahun 2020 7,62%, dari sebelumnya itu hanya 2,29%. Dan di tahun 2021 sudah mulai ada penurunan sedikit menjadi 7,02%, dan kita melihat angka kemiskinan di Kota Denpasar. Dampak pandemi ini sangat luar biasa, itu terus ada peningkatan menjadi 2,96% di tahun 2021. Ibu Menteri dan hadirin yang sangat saya hormati, walaupun dengan keterbatasan yang ada, kami berusaha untuk mewujudkan visi kami menjadikan Denpasar ini sebagai kota kreatif berbasis budaya menuju Denpasar maju. Ada 5 misi yang kami kejar. Yang pertama itu misalkan di bidang dunia pendidikan. Dengan keterbatasan anggaran, Astungkara juga di tahun 2021 kami bisa melaksanakan pembangunan 94 ruang kelas baru di 14 sekolah dasar, dan ada pembangunan SMP Negeri 14 Denpasar. Dan di tahun 2022 ada peningkatan pembangunan ruang kelas itu sebanyak 108 di 12 SD, pembangunan gedung SMP Negeri 15 Denpasar. Jadi misi kami dulu itu kami mentargetkan selama pemerintahan kami ingin membangun 2 SMP Negeri baru. Astungkara bisa sudah terwujud, yaitu dengan pembangunan SMP 14 dan SMP 15 Denpasar. Dan berbagai kegiatan lainnya kita bisa laksanakan di tahun 2022. Izin kami juga menyampaikan rencana di tahun 2023 kita sudah menganggarkan pembangunan 240 ruang kelas baru di 29 ED, dan kami tambah bonus ini untuk pembangunan SMP Negeri 16 yang terletak di daerah Sidokaryo di 2023. Di bidang kesehatan, tadi sebenarnya sudah disampaikan banyak inovasi tentang di dunia kesehatan. Ini ada inovasi baru di bidang kesehatan, yaitu yang namanya Syria. Ini merupakan salah satu sistem yang dimiliki oleh pemerintah Kota Denpasar. Dalam hal ini di bawah naungan Dinas Kesehatan Denpasar yang dipergunakan untuk mengumpulkan data kesehatan ibu dan anak yang ada di lingkungan Kota Denpasar. Izin Ibu Menteri dapat kami laporkan, di misi kami memang dulu sempat menyampaikan ada rencana membangun rumah sakit ibu dan anak. Karena Ibu Menterinya dari Bali, kami punya komitmen seperti itu. Mohon maaf karena keterbatasan anggaran
dan lahan yang kita miliki, kami berkoordinasi sama Direktur Rumah Sakit Prof. Dr. Igusti Ngurah yang dulunya Rumah Sakit Sanglah. Aston Kare Ibu Menteri di tahun ini Rumah Sakit Ibu dan Anak itu akan selesai di bulan Desember ini. Gambarnya dapat disampaikan. Tapi itu bukan pemerintah Kota Denpasar. Artinya inilah semangat Wasudewa, kolaborasi yang kami bangun di Kota Denpasar. Terus ada juga implementasi di dalam meningkatkan kemakmuran, pemberdayaan masyarakat. Di tahun ini, di tahun 2021 kami membangun bedah rumah 21 unit dengan harga 30 juta, pilot proyeknya itu hanya 1 unit 75 juta. Astungkara di tahun 2022 kami sudah bisa bangun bedah rumah senilai 70 juta, dan yang kami bangun itu bukan angkanya 75, tapi contoh rumah. Berapapun nanti kondisi rumah yang seperti terdapat dalam gambar tersebut, itulah yang kita bangun untuk warga miskin di Kota Denpasar. Dan kita juga ada penataan kawasan kumuh. Bapak Ibu, ini tantangan pemerintah Kota Denpasar ke depan. Kita lihat tumpukan sampah seperti ini di Kota Denpasar, dan kita melihat kabel-kabel listrik bertumpukan, berjejaran. Ini kabelnya banyak, tiangnya numpuk banyak sekali, kabelnya melintas di kota. Ini masalah kita. Jalan-jalan banyak yang rusak, masih itu terjadi, kami akui secara jujur. Dan kondisi PDAM banyak yang bocor jalan, dan kadang-kadang saat airnya keruh seperti ini, masyarakat tidak terlayani untuk airnya ini karena terganggu, belum maksimal pengolahannya. Dan lampu-lampu penerangan jalan itu ada yang mati, ada yang tiangnya masih, itu kondisi kita. Dan ini menjadi tantangan pembangunan kami. Dan juga termasuk kita melihat Rumah Sakit Uang-Ayu dari tahun 2021 belum bisa berbenah, padahal ini salah satu rumah sakit kebanggaan yang dimiliki oleh Kota Denpasar. Ini, nah tentunya solusi terkait dengan sampah. Astungkara dengan kami sudah tender dimenangkan oleh Bali CMPP untuk pengelolaan sampah di Denpasar. Itu sebenarnya volume sampah di Denpasar itu realnya hanya ada 600 ton per hari. Sedangkan dihitungan oleh tim konsultan itu ada mencapai 1020 ton termasuk Badung. Nah, dengan ada 600 ton per hari, dengan 3 TPST ini, harapan kami permasalahan sampah ini bisa tertangani di Kota Denpasar. Tapi ya tetap kita butuh dukungan masyarakat bagaimana mampu memilah di hulu, melalui di rumah tangga maupun di TPS 3R. Kalau enggak, itu kita akan tidak bisa membersihkan kota ini dari masalah sampah. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak PPPA Bintang Puspayoga menganugerahkan penghargaan Daerah Ramah Perempuan dan Layak Anak DRPLA tahun 2022 kepada pemerintah Kota Denpasar. Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi Kementerian PPPA atas komitmen pemerintah Kota Denpasar dalam meningkatkan kualitas hidup perempuan, pemberdayaan dan pelindungan hak perempuan, serta pelindungan anak. Menteri PPPA mengatakan dari 514 kabupaten kota di Indonesia, baru 2 kota dan 1 kabupaten yang mendapatkan penghargaan tersebut termasuk Kota Denpasar. Terkait sehubungan dengan penghargaan Daerah Ramah Perempuan dan Layak Anak yang hari ini kami berikan kepada pemerintah Kota Denpasar, Bapak Ibu yang kami hormati, dari 514 kabupaten kota, hanya baru 2 kota dan 1 kabupaten yang mendapatkan penghargaan Daerah Ramah Perempuan dan Layak Anak. Untuk itu kami menyampaikan selamat kepada pemerintah kota. Tentu penghargaan ini tidak akan menjadi seremonial semata, tapi bagaimana ke depannya Pak Wali beserta jajaran di pemerintah kota ini untuk betul-betul bisa mengimplementasikan berkaitan dengan pemberdayaan perempuan, kemudian berkaitan dengan pemenuhan hak anak, demikian juga berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak,
melalui program dan kegiatan yang responsif gender dan ramah anak. Nah, itu yang kami tunggu Pak Wali. Ini adalah tantangan dan menjadi penghargaan ini menjadi motivasi dalam hal program dan kebijakan pemerintah Kota Denpasar yang responsif gender dan ramah anak. Selain itu, beragam penghargaan turut diserahkan Pemkot Denpasar kepada semua insan yang telah mengharumkan nama Kota Denpasar, baik di kancah nasional maupun internasional. Puncak hari ulang tahun ke-235 Kota Denpasar ditandai pemotongan tumpeng oleh Wali Kota Denpasar Igusti Ngurah Jayanegara yang kemudian diserahkan kepada Menteri PPPA Bintang Puspayoga.